Halo, perkenalkan, nama saya Mahendra Wibawa. Saya adalah dosen program studi Desain Komunikasi Visual pada Sekolah Tinggi Informatika dan Komputer Indonesia, atau yang biasa dikenal dengan sebutan STIKIMAP. Video ini adalah merupakan salah satu persyaratan sertifikasi dosen SMART 2023 PDD UKT-PT bidang pengajaran. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah musik digital, yang merupakan mata kuliah yang dapat ditempuh oleh mahasiswa semester 6. Mata kuliah dengan kode DK19KB62 ini memiliki bobot sebesar 6 SKS, di mana artinya mahasiswa harus mempersiapkan waktu setiap minggunya sebanyak 150 menit tatap muka, 180 menit tugas terstruktur, dan juga 180 menit belajar mandiri. Perlu saya informasikan bahwa pengelolaan waktu yang baik serta kreativitas adalah kunci kesuksesan Anda dalam mengikuti perkuliahan ini. Mata kuliah musik digital ini memberikan pemahaman terhadap mahasiswa tentang proses pembuatan materi musik digital menggunakan digital audio workstation dan berbagai perangkat pendukung yang layak dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar seni musik. Mata kuliah ini sangat penting bagi mahasiswa di KV, khususnya bagi yang tertarik dengan bidang audiovisual. Hal ini dikarenakan capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah agar mahasiswa dapat memahami proses dan mampu membuat materi musik yang layak digunakan sebagai pendukung media audiovisual secara mandiri. Setelah berhasil menempuh mata kuliah ini, mahasiswa tidak perlu lagi khawatir bahwa karya audiovisualnya akan bermasalah dengan copyright issue. Adapun perkuliahan ini akan kita laksanakan dalam satu semester dengan membahas kurang lebih 14 topik, di antaranya pengenalan software produksi musik digital serta periferal, teori dasar musik, penulisan, perekaman notasi dan akor, penerapan irama dan bassline, penambahan unsur harmonik dan melodik, struktur, komposisi, dan aransemen lagu, teknik perekaman audio, audio editing dan vocal pitch correction, virtual instrument dan plugins, praktik mixing, mastering. Kemudian pada pertemuan 12 dan 13, Anda akan diberikan kesempatan untuk mengerjakan proyek karya mandiri, yang mana akan kita dengarkan bersama-sama melalui hearing session pada pertemuan ke-14. Pelaksanaan evaluasi pembelajaran dilaksanakan sebanyak 2 kali, yakni pada saat UTS, yang merupakan tugas proyek cover lagu, dan juga UAS, yang merupakan kegiatan presentasi karya melalui event pameran akhir semester di Kavolution. Mengingat mata kuliah ini bermuatan praktik di dalamnya, maka mahasiswa harus mempersiapkan kebutuhan perangkat pendukung perkuliahan, antara lain laptop yang sudah terpasang aplikasi digital audio workstation seperti FL Studio. Selain FL Studio, tentunya mahasiswa juga dibebaskan menggunakan DAW yang lainnya seperti Cubase, Sonos Studio One, GarageBand, Audio Tool, BandLab, ataupun program yang lainnya. Mahasiswa juga wajib mempersiapkan high quality headphones atau speaker sebagai audio monitornya. Mahasiswa juga diharapkan dapat mempersiapkan MIDI controller dan juga sound card untuk recording. Satu hal yang tidak kalah pentingnya, Anda diminta untuk mempersiapkan mikrofon serta alat musik untuk digunakan dalam proses perekaman audio.
Dalam perkuliahan, saya akan menggunakan beberapa metode pembelajaran untuk membantu mahasiswa memahami setiap materi yang ada. Antara lain, metode ceramah, tutorial, diskusi, praktika, dan juga project-based learning. Sistem penilaian mata kuliah musik digital ini dibagi berdasarkan pembobotan. Nilai tugas sebesar 25%, UTS 35%, dan UAS 40%. Adapun bahan bacaan yang harus Anda baca untuk mata kuliah musik digital ini antara lain buku yang ditulis oleh Philosopher, Hidayatullah, Hafez Sawyerus, Gibson, dan juga modul mata kuliah musik digital Stiki Malang yang sudah kami susun. Anda disarankan melengkapi bacaan dan referensi dari sumber-sumber lain yang relevan. Untuk memastikan perkuliahan berjalan dengan lancar, maka perlu adanya kesepakatan mengenai tata laksana perkuliahan yang diwujudkan pada kontrak perkuliahan sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa wajib hadir paling lambat 5 menit pada jadwal video conference atau daring dan 15 menit untuk perkuliahan luring. Yang kedua, keterlambatan melebihi waktu yang sudah ditetapkan dianggap sebagai ketidakhadiran kecuali dengan kesepakatan. Yang ketiga, dalam satu atau hal lain, perkuliahan harus dilaksanakan secara asinkronus. Mahasiswa dapat mengakses kegiatan pembelajaran yang sudah disiapkan dosen pada LMS eBelajar Stiki Malang. Yang keempat, mahasiswa wajib menjalankan protokol kesehatan dan keselamatan kerja, khususnya apabila terkait dengan kegiatan praktik. Yang kelima, pengumpulan tugas sesuai dengan kesepakatan dan berdampak pada pengurangan nilai apabila terjadi keterlambatan. Yang keenam, mahasiswa wajib bergabung dengan grup WhatsApp mata kuliah yang sudah ditentukan sebagai sarana komunikasi bersama. Yang ketujuh, apabila mahasiswa merasa sudah memiliki kemampuan akhir yang diharapkan dari mata kuliah ini, sebelum perkuliahan dimulai, maka dipersilakan untuk menghubungi dosen pengampu mata kuliah agar Anda dapat mengikuti asesmen rekognisi pembelajaran lampau. Apabila mahasiswa sudah sepakat dengan kontrak perkuliahan ini, maka diharapkan mahasiswa dapat mengisi surat pernyataan persetujuan kontrak perkuliahan yang akan diberikan nantinya. Berikut adalah sekilas tampilan dari eBelajar untuk mata kuliah musik digital. Semua penjelasan yang disampaikan pada video ini sudah tertera dan dapat diakses pada LMS tersebut. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk mata kuliah musik digital, ya, ini pertemuan kedua ini. Kita akan membahas tentang teori dasar musik. Jadi seperti yang sudah tertera di eBelajar, ya kan, dan tentunya di RPS, ya. Kalau Anda lihat di eBelajar ini, nah ini ada RPS-nya kan. Dan coba kita lihat di RPS-nya ya. Kalau kita berbicara tentang musik, musik itu juga memiliki unsur yang paling sederhana. Unsur musik yang paling dasar apa itu? Sama halnya dengan kalau misalnya kita berbicara seni rupa atau desain. Unsur seni rupa yang paling sederhana apa? Apa? Ayo, masa lupa. Hah? Apa? Hah? Titik, betul. Hampir mirip dengan seni rupa. Titik itu kan bunyinya bagaimana? Kalau dikencengin ya, nah ini kan ya, itu titik. Kalau
Ya, ya, ketukan, betul. Ketukan itu adalah unsur yang paling sederhana. Nah, kalau kita berbicara ketukan nanti arahnya bisa kemana-mana. Dari ketukan, maka kemudian Anda akan bisa menentukan tentang tempo tadi. Tempo itu apa sih? Tempo itu sebenarnya adalah cepat atau lambatnya, ya kan, sebuah lagu, gitu kan ya. Makanya namanya tempo. Tempo itu terkait dengan waktu. Kalau kita mau menentukan lagu itu cepat atau lambat, maka ya kita kan main ketukan 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Lebih cepat 2, 3, 4. Temponya lebih cepat. Mau diperlambat 2, 3, 4 dan seterusnya. Seperti itu. Nah, oleh karena itu dari ketukan mungkin kalian akan menemukan nanti yang namanya irama. Ada yang tahu irama itu sebenarnya apa? Ada yang tahu? Apa irama? Bukan Roma irama. Apa? Oke, saya sampaikan dulu. Kalau terkait dengan irama yang paling mudah, ya, ada di antara Anda yang masa kecilnya atau mungkin kalau misalkan ada kondangan itu iseng-iseng lihat di keyboardnya pemain elektron, mainan elektronnya. Ayo, coba yang biasanya iseng itu angkat tangan. Ayo, angkat tangan yang biasanya iseng. Ayo, ini kan, coba. Ayo, semua. Kursinya diundurkan. Oke. Ya, kita coba ya. Irama 4/4. Kita hitung bersama-sama. 3, 4. Tuh, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya, coba ya. 3, 4. Tuh, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sambil jalan di tempat. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kata 1 diteruskan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku sudah selesai. Paham? Ada apa tadi? Ada satu ketukan yang dikeraskan, ya kan? Ya kan, sambil saya tangan tadi kan. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, ya kan? Itu dalam hitungan birama sebenarnya ini 1, 2, 3, 4. Ini ada birama. Kemudian tambah lagi 1, 2, 3, 4. Ini maksudnya itu kan 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ini birama 4/4. Ya. Oke. Nah, paham ya ini ya, sudah ya. Oke. Kalau sudah, kita akan coba masuk pada elemen yang paling ya banyak diolah hari ini bisa tentang lagu. Apa kira-kira? Apa kira-kira? Tahu? Hah? Ada nggak? Hah? Nah? Nah, nah, kalau kita bicara tentang nada, yang pasti kita tahu ada yang namanya tangga. Kenapa dikatakan tangga nada?
Ya kan? Biasanya orang banyak nadanya itu apa? Kadang-kadang orang kemudian salah persepsi dengan yang namanya notasi. Ya kan? Nadanya apa? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Salah. Sebenarnya, ya kan kawan-kawan? Ya. Sebenarnya ini bukan tanda, ini bukan nada, ini adalah notasi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu adalah notasi. Kalau nada sebenarnya C, D, E, F, G, balik lagi ke A, tidak ada. Ya kan? Nah, ketika dibaca dengan notasi do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Naik tangga kita ke atas, turun lagi, bawa apa? Ya kan? Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi kalau lanjutnya C, D, E, F, G, A, B, C. Kenapa kok C, D, E, F, G, A, B, C? Kenapa kok nggak A, B, C, D, E, F, G aja sih, Pak? Kok harus C, D, E, F, G, A, B, C? Gitu kan? Ini karena mengacu pada konvensi sebuah kesepakatan internasional. Anda pernah tahu yang namanya keyboard atau piano? Gambarnya keyboard, kita belum bisa gambarkan gampang ya? Ya kan kita? Ya, saya garis ini kan? Ya, ya kan? Terus kemudian ini pasti ya, ini kesepakatan soalnya. Ada tulis hitamnya ya. Polanya itu pasti mas, Mbak. Ya. Nah, apa yang bisa Anda lihat dari pola itu? Ada yang bisa melihat polanya, patternnya? Bukan ada. Yang saya lihat, yang saya tanyakan ada patternnya. Bingung. Terus hitamnya juga ada dua. Ini nanti seterusnya seperti itu. Terus baik pun ke kanan ataupun ke kiri, pasti akan sama. Kita coba simulasikan satu. Seandainya itu sama dengan D atau F, F, maka kita akan terus sama dengan F ya. F itu apa? D, terus betul. D, C, D, D. Nah, setelah kita belajar tadi, sekarang saatnya kalian mencoba. Ya. Ini ada kuisis yang sudah saya siapkan, ya, untuk Anda kerjakan. Nanti silakan dicoba, ya, urutan daripada nada-nada. Kalau misalkan, contohnya untuk soal yang pertama ini, ya kan, do sama dengan D, yang mana kira-kira yang betul? Ya, kurang lebih pertanyaannya ada sekitar 10 pertanyaan. Nanti silakan kalian coba-coba, ya. Dari mana linknya? Nah, ini saya kirim di grup WhatsApp, ya. Saya di grup WhatsApp. Nanti kalian langsung kerjakan. Nanti akan muncul poinnya di sana. Oke? Saya ingatkan, itu nanti kalian harus benar-benar jeli, ya. Harus benar-benar jeli melihat jarak antar nadanya itu seperti apa. Sebenarnya tidak susah kalau kita amati. Kalau Anda teliti itu tidak susah sebenarnya, ya kan? Karena yang penting mengikuti pada rumus,
Oke? Ya, silakan dikerjakan. Jadi seperti yang sudah saya tunjukkan tadi di awal, pada prinsipnya kita coba untuk merekam ini. Kalau untuk menggunakan Fruity Loop, ada mekanisme yang berbeda. Jadi yang pertama, kalau misalkan untuk Fruity Loop ya, Anda harus cek dulu di audio settingnya, ya di audio setting, ya. Ini pastikan ya Anda menggunakan AUSIO-nya FL Studio, ya. FL Studio AUSIO. Terus kemudian di sini Anda bisa cek prioritasnya, ya. Prioritasnya bisa dicek di sini. Oke. Nah, kalau sudah oke, dicek semuanya, sudah oke semua, MIDI, ini kebetulan sementara kita belum gunakan dulu. Kita tutup dulu. Oke. Nah, kita coba tambah dulu, plus. Ini sebenarnya, ya, ini namanya adalah channel rack, ya. Ada menu di sebelah kanan sini, ya. Ada menu di sebelah kanan atas ini yang seperti rak bersusun, ini diaktifkan, ya. Kamu klik plus, ya, di bawahnya kamu klik plus. Di situ nanti ada beberapa plugin yang bisa dimasukkan. Pilih salah satu plugin, saya gunakan yang paling simpel dulu saja, mungkin pakai ada FL Keys. Oke. FL Keys. Ya. Sama, ini juga bisa dimainkan menggunakan MIDI juga sebenarnya, tapi sementara kita buat dulu untuk di mana MIDI editor dulu. Oke. Kita klik di sini, ya, piano roll-nya. Menunya di pojok ini ada piano roll, klik piano roll. Masuk ke menu ini. Ya, piano roll FL Keys. Sama seperti yang tadi. Kita cari yang C4. C4. Terus kemudian sambil dibuka untuk yang pelangi-pelanginya tadi. Ingat yang diminta adalah 2/4. Oke. Kita cari dulu 2/4. Masuknya di mana 2/4 ngaturnya? Ya. Ini kalau misalnya kita play di sini, ya. Kita play, kita bunyikan dulu. Ini ada tombol untuk menyalakan metronomnya. Nah, kita klik dulu. 2, 4, 2, 4. Oke. Sekarang kita matikan dulu. Di sini ada kembali ke option, ya. Option. Nah, kita cari yang project. Nah, di project inilah kemudian Anda bisa memasukkan time signature-nya. Kan tadi mintanya 2/4, maka ini ganti ke 2. 2/4. Ya, numeratornya 2, denominatornya 4. Oke, kalau sudah kita play lagi. Oke, seperti itu bunyinya. Sekarang kita cari sol. Sol. Do, re, mi, fa, sol. Ini sol ya. Sol. Yang diminta adalah sol ini berbunyi pada nada ke berapa? Ini mintanya kita 1/4 dulu. Seperempat bit. Oke. Ya. Ini berarti di sini.
Ya. Nah ini, kenapa? Ini kalau misalkan ini kan 1/4, dia akan bunyi tua kapat gitu ya. Tapi yang pertama tadi kan kosong dia mintanya, dia nggak bunyi. Di klik kanan, ini hapusnya klik kanan, klik kanan, klik kanan. 1, 2, 3. Nah, solnya ada di setengah ketukan yang terakhir. Oke. Sol, mi tinggi berarti. Do, re, mi. Nah ini, kita klik di sini lagi. Ya kan? Tuh, ya. Sol, mi. Tambah lagi di sini aja. Ini bar masuk ke bar yang kedua, bar yang ketiga. Ya. Dan dia minta bunyinya bukan mi yang terakhir ini, bunyinya adalah 1 ketukan penuh. Kita panjangkan. Tuh. Oke. Mungkin sepertinya terlalu ini ya, terlalu sampai di sini untuk tahapan memasukkan notasi ke dalam apa namanya? Piano roll. Apakah ada yang mau ditanyakan? Halo Pak, Ya, silakan. itu berarti untuk yang kosong sama titik itu kosong berarti ya Pak ya? Titik sama kosong. Titik itu memang dia dikatakan bahwa di situ ada ketukan, ya, ada ketukan, namun tidak berbunyi, gitu, tidak dibunyikan. Ketukan itu kosong saja memang. Jadi ya dikosongi saja, tidak dimasukkan nadanya sama sekali di sini. Ya, sebenarnya kalau titik itu apa namanya, bisa dikatakan titik itu membunyikan nada sebelumnya sebenarnya, begitu. Ya, seperti contoh kalau misalkan nih bintang kecil ini, ya, 0 itu kan tidak bunyi sama sekali. Sol, mi, re, do. Nah ini, bintang kecil di langit yang biru. Nolnya kosong, tidak bunyi. Coba dilihat di belajar. Bentar, saya geserkan ke sini aja. Ya, mana tadi? Bintang kecil, misalkan ini ya. 0, ya, 0. Sol, mi, re, do, tu, wa. Ya kan? Titik ini kan ada 2 titik ini ya. Sol, mi, re, do. Do-nya dibunyikan sepanjang sebanyak 3 ketukan. Gitu. Sol, mi, re, do. Ya, bintang kecil di langit yang biru. Gitu kan? Seperti itu. Kalau 0 itu tidak di pelajaran musik digital. Oke. Bagaimana? Jelas ya? Tapi boleh loh saya ini dikoreksi kalau misalkan saya salah. Mungkin teman-teman yang ikut di Narwastu mungkin terkait dengan tanda baca notasi ini. Demikian video yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.